Hey guys, what's going on? Welcome back to Cryptohla. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Mei 2022 jam 10.42. Semoga teman-teman semua hari ini dilancarkan segala urusannya dan disehatkan badannya ya guys ya, biar teman-teman bisa beraktivitas dengan lancar. Oke, kita hari ini akan lebih berfokus kepada technical analysis, melihat potensi untuk beli atau potensi untuk jual pada Bitcoin dan juga beberapa altcoin, karena gua sudah menganalisakan beberapa altcoin yang berpotensi untuk kita beli, karena menurut gua memang chart pattern-nya atau market structure-nya itu mudah untuk dibaca. Nah, guys, untuk sementara ini memang seperti yang sudah kita bahas pada video kemarin, bahwa market atau pasar itu masih menunggu keputusan FOMC meeting pada tanggal 3 ya, kalau nggak salah tanggal 3 atau tanggal 4 gitu ya. Kalau gua nggak salah inget itu tanggal 4, teman-teman bisa cek di sini sih sebenarnya nih. Nah, ini yang paling dempet-dempet. Tanggal 4 jam setengah 2 malam, jadi potensinya memang ada kenaikan suku bunga sebesar 0,25% atau 25 basis point biasanya kita sebut ya. Nah, ini akan membuat harga kripto itu potensinya akan sedikit volatile, tapi gua rasa pun ya nggak terlalu signifikan yang, gimana gitu ya harganya, kocok-kocok maksud gua ya. Cuman yang paling pasti adalah kalau kita melihat atau merujuk kepada DXY atau dollar index itu kan kemarin kita sempat ngebahas juga ya guys, kalau ternyata Bitcoin lagi, dollar index itu sudah berada atau dekat berada pada level support. Nah, support itu kan kemarin kita kotak hijau ini 101 sampai dengan berapa nih, 100 ya. Nah, ternyata memang valid bahwa level support ini itu menahan dollar indeks, dan dollar indeks pun ya berpotensi untuk naik. Dengan melihat adanya potensi The Fed menaikkan suku bunga sebanyak 0,25%, maka potensi DXY atau dollar indeks ini akan bullish seperti itu ya. Kenaikannya ke angka berapa gue nggak ngitungin, cuman ya potensinya cukup kuat untuk menaikkan indeks dolar ke angka yang lebih tinggi. Jadi tetap teman-teman harus waspada bila ada kenaikan DXY, itu akan tidak berdampak buruk yang gimana-gimana ya untuk pasar kripto, tapi akan membuat pasar kripto itu akan sedikit volatile. Kenapa sedikit volatile? Karena The Fed pun ya nggak terlalu hawkish sih sebenarnya, bukan terlalu hawkish, maksud gua tidak terlalu agresif, walaupun masih hawkish tapi tidak terlalu agresif dalam menaikkan, suku bunga untuk menekan inflasi seperti itu ya guys ya. Nah juga, teman-teman harus melihat beberapa level support yang perlu teman-teman perhatikan bila memang betul valid pada tanggal 4 jam setengah 2 malam nanti, itu akan terjadi koreksi atau penurunan. Nah, saat ini kan memang harga Bitcoin itu berada pada dekat level support 27.632, 27.328. Cuma kalau lihat berdasarkan indikator RSI ini belum menandakan atau memberikan sinyal apapun yang berdampak positif terhadap harga pada time frame 4H ke atas ya. Time frame 4H ke atas itu kan berarti, time frame lebih besar maksud gua. Berarti teman-teman akan berfokus kepada smaller time frame-nya. Berhubung kita melihat di sini ada triangle, triangle kan berarti double combination kalau kita ukur berdasarkan Elliott wave, maka perhitungan turun yang ada di sini itu adalah triple combo atau 5, iya maksudnya 5 3 gitulah ya hitungan formasinya. 1, 2, 3, 4 dan 5 kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan smaller time frame di sini tuh potensi banget untuk membuat sebuah diagonal. Nah, kalau udah membentuk sebuah diagonal harus didukung dengan RSI pada time frame 1 atau time frame
menit dari 45, 30 sampai 15 itu memberikan sinyal bullish divergence. Nah, kalau kita lihat-lihat kan seperti ini sebenarnya berpotensi untuk memberikan sinyal bullish divergence. Cuma kalau lihat pada time frame 15 menit, mmm, RSI itu berada pada area yang sangat netral untuk sementara ini dengan dibarengi RSI yang juga, apa ini istilahnya, dead cross. Jadi potensinya masih cukup kuat untuk harga Bitcoin itu terkoreksi sampai dengan ke harga 27.320-an. Ini probability-nya adalah sinyal hidden bearish divergence ya. Karena kalau kita lihat juga ini kan sebenarnya area testing gitu ya. Area testing dari si bearish pennant kalau teman-teman mungkin menggunakan chart pattern pennant-pennant seperti itu atau triangle-triangle. Ini adalah area di mana kita bisa mengukur apakah ada sinyal, penguatan untuk kembali menurun atau justru ini adalah false alert atau sinyal yang palsu atau salah, justru ternyata ini adalah fake out lalu kembali lagi naik, seperti itu. Nah, untuk sementara waktu sih, gua melihat ini adalah hidden bearish divergence pada time frame 15 menit karena ini MACD-nya, RSI-nya itu dead cross kayak gitu ya, guys. Jadi teman-teman, perhatiin aja potensi ini membuat sebuah diagonal ending sampai dengan 27.328 Fibonacci 0886 seperti itu ya. Jadi teman-teman harus waspada dengan, level support yang ada di sini. Nah, kalaupun ternyata level support tersebut itu gagal, maka teman-teman perhatiin aja 25.707, 25.081. Ini bisa bereaksi menjadi level support, cuma kenaikannya itu maksud gua, belum ketahuan sampai ke angka berapa. Ekspektasi gua itu bisa up lebih dari 31.000 seperti itu ya. Karena apa? Potensi Bitcoin itu masih cenderung bullish menurut gua, itu ya karena dedolarisasi, itu yang pertama. Cuman teman-teman juga harus waspada karena kemarin di saat kita melihat MPI pada CryptoQuant, teman-teman bisa cek CryptoQuant gua di grup Telegram itu kita ngebahas MPI, cuman memang berbahasa Inggris karena gua bikin bikin thread bikin thread tuh kayak di forum Kaskus ya. Bikin analisa di CryptoQuant tuh memang harus berbahasa Inggris, guys. Nah, teman-teman bisa ke Insight, bisa ke Quick Take, terus abis itu teman-teman bisa scroll-scroll ke bawah. Gua mention atau ngebahas tentang MPI atau Minor Positions Index yang ternyata surging atau naik, sampai dengan 12,53. Ini tuh akan memberikan sinyal yang sedikit buruk sih untuk Bitcoin sebenarnya ya, karena setiap adanya kenaikan matriks MPI akan dibarengi dengan penurunan yang juga cukup signifikan. Misalnya dari ini 2020 ya guys, 2020 itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Terus abis itu terjadi konsolidasi yang cukup panjang, nah menandakan reaksi para miner yang cukup signifikan mentransferkan Bitcoin-nya masuk ke dalam exchange, itu kan potensinya berarti untuk diperdagangkan, seperti itu ya. Nah, bisa kita jadikan tolak ukur bahwa akan masuk si tren Bitcoin itu ke dalam bear market. Terus habis itu kapan ya tanggal, gue bulannya nggak tahu ini lupa, tapi ini tahun 2022-an juga sama di saat terjadi kenaikan yang cukup signifikan, terus jadi turunan, Bitcoin yang juga cukup signifikan. Nah, setelah itu hari kemarin ya tanggal 21 April 2023 ini adalah kenaikan yang cukup lumayan tinggi, selama tahun 2020 sampai dengan 2023 saat ini. Jadi ya teman-teman harus waspada apabila terjadi penurunan yang cukup signifikan dari harga Bitcoin, berarti potensinya memang Bitcoin itu masih masuk ke fase bear market atau masih masuk ke fase akumulasi atau konsolidasi. Nah, kalau menurut perspektif gua sih sebenarnya Bitcoin saat ini tuh masuk ke dalam fase konsolidasi yang cukup panjang sembari
apa istilahnya ya, menunggu halving sih ya. Karena halving itu kan diproyeksikan bulan Maret ya, Maret 2024. Nah, jadi 6 bulan sebelum halving, Maret atau April ya, gue lupa deh. Ya temen kisaran itulah ya, Maret atau April. Jadi 6 bulan sebelum halving itu potensinya Bitcoin akan ketemu lagi, penurunan se ya entah berapa persen, cuma pasti akan menemukan penurunan yang cukup signifikan juga seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Teman-teman bisa merujuk kepada historical data yang udah ada kayak gitu ya. Apakah memang pada tahun ini akan, bisa mengikuti tahun-tahun lalu atau justru harga Bitcoin saat ini pada tahun ini itu cukup kuat bertahan pada kisaran harga yang sama kayak gitu ya. Ya, kita kembali ke chart ya, guys. Ini adalah Bitcoin. Terus teman-teman juga bisa buka, Telegram. Telegram itu teman-teman bisa merujuk ke beberapa analisa yang sudah gua bahas. Di sini itu ada ini Bitcoin ya kalau nggak salah, ini Bitcoin, terus di sini ada ETH. ETH itu kita bisa buka dulu ya. Nah, ETH itu sementara ini berada pada level support, tapi berhubung RSI pun ya juga belum oversold dan masih berada pada area netral, gua masih melihat potensi penurunan sampai 17.36, 17.04 sih ya sebenarnya. Karena kalau dilihat-lihat, walaupun pada time frame 15 seperti Bitcoin barusan ya, walaupun kita lihat pada time frame 15 kayaknya wah ini bullish divergence, cuman tetap ya hati-hati, ini adalah area testing dari si pattern apa nih, kalau teman-teman pakai pattern bearish pennant kah atau, asymmetrical triangle, ini indikasinya adalah hidden bearish divergence, jadi ada potensi penurunan lagi karena RSI pada time frame 15 pun ya sama kayak gitu, dia dead cross. Ini untuk si ETH ya guys, ini ya perhatiin 17.36,9, 17.04,3. Lalu yang berikutnya itu adalah Gala. Gala pun sama, ini berada pada area support, cuman kembali lagi tetap gua belum yakin dengan harga saat ini itu bisa menahan harga, karena kalau dilihat-lihat ini pun ya sama, potensinya adalah bearish pennant. Jadi gua kalau kita hitung ya, kalau kita hitung berdasarkan Elliott dan harmonic pattern-nya, ini kan area konsolidasi adalah double combination, potensinya sangat kuat, cukup kuat ke harga 0,034, 0,032 di sini ya menjadi level support. Jadi teman-teman bisa antisipasi untuk long buy position pada kisaran level ini. Ini adalah area yang cukup apa istilahnya ya, krusial untuk Gala. Bila mana harga lebih rendah daripada ini ya cukup lumayan dalam juga, berarti penurunan bisa 0,02376 di sini berarti ya. Cuma untuk sementara waktu ini, support bisa menjadi support bisa menjadi entry long buy kita sampai dengan ke harga 0,059, 0,055 di sini ya. Terus ada lagi FTM. FTM pun semalam ini jadi pantauan gua nih, FTM sama si Gala guys, karena kalau gua lihat-lihat kayaknya gua pengen beli ini deh. Nah, FTM itu ada 2 potensi karena ini kan dia masuk ke fase konsolidasi atau kalau kita hitung kan jadi double combo sebenarnya berdasarkan lihat wave ya. Sekarang masih tertolak di 0618 Fibonacci di harga 0,39. Teman-teman antisipasi ini bearish pennant, at the smaller time frame-nya ini kan. Nah, di sini ya. Jadi teman-teman nunggunya di sini 0,355, 0,33 Fibonacci 0786, 0886. Gua belum melihat potensi ke angka sekian, cuma kalaupun memang ternyata harga turun lebih dari ini, ya kita ngambilnya di level support ini gitu. Cuma gua nggak ngelihat ada potensi angka sini ya, si FTM-nya. Gua pun pasangnya nanti di sini nih, tapi gua nunggu pasangnya deket-deket FOMC aja guys.
FOMC ya, gua ingetin lagi di jam setengah 2 malam pada tanggal 4 gitu ya guys. Nah ini ya guys beberapa, altcoin dan juga analisa Bitcoin yang mungkin bisa gue sampaikan siang ini. Semoga membantu teman-teman dalam mengambil keputusan berinvestasi. Di sini gua nggak menyarankan teman-teman untuk membeli, tapi hanya untuk mengedukasi teman-teman dan memberikan referensi agar teman-teman dapat mengambil keputusan, yang sama seperti apa yang akan gua lakukan, seperti itu ya guys. Dan mudah-mudahan ada juga analisa teman-teman yang sama seperti gua gitu ya. Oke, for your information, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah support gua selama ini, dan buat teman-teman yang mungkin baru mengenal Crypto Hell dan mungkin melihat analisa gua juga sepaham dengan teman-teman, teman-teman bisa juga subscribe, gua juga ada TikTok, teman-teman bisa datang ke sini ya. Nah, bisa datang ke sini, di sini ada Telegram gua, ada TikTok gua, ada, Instagram pribadi gua. Kalau ini memang tentang edukasinya aja. Tidak membahas dengan technical analisis, lebih ke blockchain-nya atau lebih ke teknologinya, crypto itu tentang apa, terus si tokennya tentang apa, seperti itu. Kalau teman-teman mau ngebantuin gua untuk bayar Google Ads dan juga domain, teman-teman bisa bantu gua dengan mengklik yang titik 3 ini, terus habis itu ke thanks, terus teman-teman bisa masukin berapapun nominalnya. Ini bisa diganti nggak sih 20.000? Oh kayaknya nggak bisa ya, yang paling kecil kayaknya 20 ribuan atau mungkin di settingan kali ya, karena gue juga baru nyobain ngeliat ini, ih panik kok keren amat, gue pikir-pikir pas ngeliat gini ada tanks-nya. Mungkin ini nominal bisa gue kecilin, buat teman-teman yang mungkin nanti mau nyawer gue bisa langsung ke sini untuk bayar domain dan juga bayar Google Ads guys. Oke, ini sih ya guys yang bisa gue sampaikan, siang ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit terus karena sehat. I'll see you guys on next video. Peace out.